Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat akal, dan nikmat kesempatan pada saat ini. Baiklah yang terhormat Bapak Usman MBkom selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Peran Pemuda dalam Berdakwah. Pada saat Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah, beliau mengumpulkan 40-an para pemuda yang 85%-nya berumur kurang dari 30 tahun. Maka dari itu, pemuda identik dengan perubahan. Apa yang terpikir di benak kita ketika kita mendengar kata dakwah? Pasti itu tugasnya para ustadz saja. Dan apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar kata ustadz? Pasti orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang sudah tua. Banyak orang salah kaprah bahwasanya dakwah ini hanya dilakukan oleh para ustadz saja. Dan yang lebih salah kaprah lagi, dakwah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua saja. Bertentangan dengan pada zaman Rasulullah SAW saat membina para sahabat. Dan pada saat itu Rasulullah mempunyai murid yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, siapakah yang ingin membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy?" Maka para sahabat berebut menjadi siapa yang ingin membacakan Al-Quran di tengah-tengah kaum Quraisy tersebut. Dan pada saat itu pula lah Ibnu Mas'ud berkata, "Biar saya yang membacakan." Dan para sahabat pun bingung dan kaget bahwasanya Ibnu Mas'ud ini bukanlah orang yang terpandang dan bukanlah orang bangsawan. Takutnya ia mendapatkan musibah ketika ia membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy tersebut. Lalu para sahabat berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau yakin engkau akan membacakan Al-Quran di tengah kaum Quraisy? Sedangkan tidak akan ada yang bisa membelamu." Dan Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Tidak ada yang saya takuti selain Allah SWT yang murka kepada saya." Lalu Ibnu Mas'ud pun pergi ke Ka'bah dan membacakan surah Ar-Rahman. Ayat demi ayat ia bacakan, kenikmatan-kenikmatan ia sampaikan kepada orang agar orang percaya kepada Allah SWT. Lalu apa yang terjadi? Kaum Quraisy pun sadar akan yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya yang dibacakan Ibnu Mas'ud ini adalah perkataan Muhammad SAW. Dan kaum Quraisy pun murka dan mendatangi Ibnu Mas'ud tersebut. Lalu kaum Quraisy tersebut memukuli serta menyiksa Ibnu Mas'ud tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud tetap melanjutkan membaca Al-Quran tersebut. Lalu ia pulang dengan babak belur. Dan para sahabat pun berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, inilah yang kami khawatirkan kepada engkau. Engkau babak belur dan mendapatkan musibah karena engkau membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy." Lalu Ibnu Mas'ud pun menjawab, Aku tidak pernah melihat musuh-musuh Allah selama ini sebelumnya. Kalau boleh, besok aku akan melanjutkannya lagi." Begitulah Ibnu Mas'ud. Sekali ia meyakini akan kebenaran yang dianutnya, pantang rintangan yang akan dihalaunya. Sampai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu agar kaum muslimin terbebas dari kaum Quraisy. Jadi para sahabat, di era COVID-19 ini, di era milenial ini, manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin. Mulai detik ini, mulai menit ini, mulai jam ini, pergunakanlah gadget kalian untuk men-share hal-hal yang bermanfaat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.